Selamat sore. Di pertemuan ketujuh, kita akan membahas tentang salah satu senyawa organik yaitu amina. Dengan 4 pokok pembahasan yaitu penamaan amina, struktur dan ikatan pada amina, sifat dan sumber amina, serta kebasaan amina. Pertama, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu amina. Amina merupakan senyawa organik nitrogen yang merupakan turunan dari amonia, yaitu NH3. Atom nitrogen dengan pasangan elektron bebas menghasilkan amina, baik bersifat basa maupun bertindak sebagai nukleofilik. Amina terdapat pada tumbuhan dan hewan. Contohnya trimetilamin yang bisa ditemukan pada ikan, di mana kita bisa melihat di sini terdapat atom nitrogen dengan adanya pasangan elektron bebas. Nikotin yang terdapat pada tumbuhan, kita dapat melihat ada 2 gugus nitrogen yang memiliki 1 pasang elektron bebas. Kokain juga terdapat pada tumbuhan memiliki nitrogen dengan adanya pasangan elektron bebas. Penamaan amina. Amina berdasarkan substituennya bisa kita lihat sebagai alkil tersubstitusi atau aril tersubstitusi. Jika alkil tersubstitusi dinamakan alkil amin, jika aril tersubstitusi dinamakan aril amina. Amina, jika terdapat satu R yang mengikat N mengikat nitrogen dinamakan amina primer. Jika mengikat 2 R, amina sekunder. Jika ada 3 R yang terikat pada nitrogen, namanya amina tersier. Atom nitrogen dengan 4 gugus yang terhubung pada muatan positif. Seperti ini contohnya, bermuatan positif, maka senyawa ini dinamakan garam amonium kuarterner. Nama IUPAC dalam hal ini amina sederhana. Untuk amina sederhana, akhiran amina ditambahkan ke nama substituen alkil. Contohnya seperti ini, jika ada gugus NH2 di sini, maka ditambahkan amina menjadi tert-butil-amin. Ada siklo di sini dan juga amina, maka namanya menjadi sikloheksil-amina. Jika hanya sikloheksana, namanya akan sikloheksana saja. Untuk rumus ini pun ditambahkan akhir amina, diikuti dengan 1,4 butana diamina karena ada 2 amina di situ. Berikutnya, sufiks amina dapat digunakan sebagai pengganti A pada senyawa induk. Pada contoh ini, kita bisa lihat pada nomor 4 ada 2 metil, maka dinamakan 4,4 metil dimetil sikloheksana. Nah, A yang di belakang ini bisa dapat merupakan penamaan dari sufiks amina tadi. Ya, jadi namanya menjadi 4,4 dimetil sikloheksana amina. Nama IUPAC amina dengan lebih dari 1 gugus fungsional. Pertimbangkan di sini gugus amina sebagai substituen amino pada rantai induk. Kita bisa melihat di sini ada 2 gugus, yaitu gugus dari asam benzoat. Oleh karena itu, kita melihat di sini NH2 sebagai substituen pada rantai induknya. Nomor 1 adalah menunjukkan adanya gugus asam karboksilat. Maka kita lihat di nomor 2 ada gugus NH2 yaitu amina. Maka nama senyawa ini menjadi asam 2-amino butanoat. Contoh berikutnya, ini adalah gambaran dari sebuah senyawa yang ada 2 gugus. Satu adalah karboksilat dan ada lagi 2 gugus amina. Sesuai dengan penamaan, pada asam karboksilat nomor 1 yaitu pada gugus tersebut 1, 2, 3, 4. Maka pada nomor 2 dan 4 terdapat cabang, yaitu amina. Karena ada 2, maka namanya diamino. Asam 2,4 diamino benzoat. Begitupun pada contoh ini, bisa kita lihat ada gugus keton. Pada gugus keton ini, kita lihat ada substituen amina. Oleh karena itu, namanya menjadi 4 amino. Pada nomor 4 ada gugus amino, 2 butanon, menunjukkan gugus keton terdapat pada nomor 2.
Nama IUPAC beberapa gugus alkil. Amina sekunder dan tersier simetris diberi nama dengan menambahkan awalan di atau tri ke gugus alkil. Jika kita melihat ada amina sekunder maupun tersier yang simetris diberikan seperti ini, maka ditambah awalan di penil amin karena ada dua yang simetris. Jika seperti ini, amina membentuk simetris seperti ini, maka diberikan namanya tri karena ada 3, trietilamin. 1, 2, 3. Nama IUPAC grup alkil yang berbeda. Untuk penamaan amina sekunder dan tersier, rantai alkana yang paling panjang diberi nomor. Masing-masing gugus alkil yang terikat pada atom N diberi nama sebagai gugus N-alkil. Ya, seperti contoh ini. N, dimetil propilamin. Berarti pada gugus N ini, pada N di sini ada 2 cabang, ya, ada metilnya 2. N, dimetil. Berarti pada nitrogen ada 2 cabang, yaitu dinamakan dimetil propilamin karena ini merupakan gambaran dari struktur utamanya atau parent name. Yang di sini sebagai substituen adalah yang berwarna hijau, yaitu gugus metil. Begitupun dengan contoh yang ini, silakan dipelajari sendiri. Nama umum, alkil amin tidak memiliki nama yang sama, kecuali mereka adalah molekul biologis. Dalam hal ini contohnya yang ini merupakan nama umum, anilin. Aril amina sederhana memiliki nama umum, contohnya seperti ini juga, namanya otoluidin. Nama umum amina heterosiklik. Jika atom nitrogen terjadi sebagai bagian dari cincin, senyawa tersebut ditetapkan sebagai heterosiklik. Setiap cincin memiliki nama induknya sendiri. Kita bisa lihat seperti ini. Ini ketika nitrogen berada di dalam senyawa aromatik, maka dia membentuk heterosiklik. Ya, ada piridin, pirol, quinolin, imidazol, indol, pirimidin, pirolidin, dan piperidin. Ini setiap cincin memiliki nama induknya sendiri. Kita lanjut ke sub pembahasan yang kedua, terkait dengan struktur dan ikatan pada amina. Ikatan dengan nitrogen mirip dengan yang ada di amonia, di mana atom nitrogen sp3 ini yang terikat pada 3 atom atau gugus lain, baik dia hidrogen maupun R, dan dengan sepasang elektron menyendiri dalam orbital sp3 yang tersisa. Sudut ikatan antara karbon, nitrogen, dan karbon mendekati nilai tetrahedral yaitu 109 derajat. Ya, ini gambaran dari sudut ikatan sp3 yang mendekati nilai tetrahedral 109 derajat. Ini struktur dari trimetilamin. Sifat dan sumber amina, pokok bahasan yang ketiga. Bahwa sifat dari amina adalah membentuk ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen dalam nitrogen dengan hidrogen dan nitrogen lebih lemah daripada ikatan hidrogen antara oksigen dan hidrogen. Sehingga titik didih amina berada di antara titik didih senyawa tanpa ikatan hidrogen seperti pada alkana dan eter, dan senyawa berikatan hidrogen kuat seperti alkohol dengan bobot molekul yang sama. Kita bisa lihat di sini dengan contoh yang ada, ini adalah gambaran dari senyawa eter, ya, kita bisa lihat. Di sini ada senyawa termasuk dalam senyawa amina, dan di sini senyawa alkohol. Kita bisa lihat dengan bobot molekul yang sama, tetap yang menjadi juara adalah alkohol. Nah, amina di sini berada di antara senyawa yaitu eter dan juga alkohol. Dia berada di antara titik didihnya berada di antara dua senyawa tersebut. Amina tersier dalam bentuk cairan tidak dapat membentuk ikatan hidrogen karena tidak mempunyai ikatan NH. Sehingga titik didih amina tersier lebih kecil dibanding dengan sekunder, lebih kecil lagi dibanding dengan primer, dengan bobot molekul yang sepadan, dan titik didihnya lebih dekat ke titik didih alkana dengan bobot molekul yang sama. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa titik didih yang paling besar adalah titik didih pada amina primer. Ini didasarkan pada ikatan
nitrogen, dan hidrogen dari senyawa tersebut. Amina rantai pendek atau berbobot molekul rendah dapat larut dalam air karena membentuk ikatan hidrogen dengan air. Amina tersier, sekunder, dan primer dapat membentuk ikatan hidrogen karena memiliki pasangan elektron menyendiri yang dapat digunakan untuk membentuk ikatan hidrogen dengan air. Ini contohnya ada sepasang elektron bebas yang bisa membentuk ikatan dengan hidrogen. Amina termetilasi sederhana bereaksi dari reaksi NH3 dengan CH3OH serta katalis aluminium, menghasilkan campuran produk antara lain monometilasi, dimetilasi, trimetilasi yang mudah dipisahkan oleh distilasi. Ini contoh reaksi dari amoniak dengan metanol dengan adanya katalis aluminium, ya, menghasilkan monometil, dimetil, dan trimetil. Ini contohnya. Yang terakhir, pembahasan tentang kebasahan amina. Amina bersifat basa. Dia memiliki sepasang elektron yang tidak digunakan bersama dengan atom lain. Pasangan elektron ini menimbulkan adanya densitas elektron di sekitar atom nitrogen. Densitas ini artinya adanya peluang menemukan elektron. Semakin besar densitas elektron, maka molekul makin bersifat basa. Gugus yang menyumbangkan akan meningkatkan sifat basa dari amina. Semua amina bersifat basa lemah, seperti amonia, dan juga di dalam larutan air amina bersifat basa. Contoh, amina aromatik seperti anilin mempunyai sifat basa lebih kecil dibanding dengan amina alifatik karena bentuk struktur dari amina aromatik distabilkan oleh cincin benzena yang mampu beresonansi. Jadi jika dibandingkan mana yang lebih basa, apakah amina aromatik atau amina alifatik, maka jawabannya adalah yang lebih basa adalah amina alifatik, ya. Sedangkan amina aromatik sifat basanya lebih kecil. Ini contoh sifat kebasaan, kita bisa membandingkan bahwa amoniak di sini yang salah satu yang dia paling basah. Tapi jika sudah masuk ke senyawa aromatik, dia makin tidak basah. Kita lihat dari pKa yang ada di sini. Jika dia tidak ada ikatan dengan senyawa aromatik, pKa-nya cukup besar. Lanjut, pasangan elektron bebas pada nitrogen menghasilkan amina dan nukleofilik. Amina dasar bereaksi dengan asam untuk membentuk garam asam basa. Kita sudah mempelajari bahwa amina termasuk dalam basa. Jadi dia dapat bereaksi dengan asam menghasilkan garam. Demikian presentasi dari saya mengenai amina. Terima kasih untuk perhatiannya. Persiapkan diri untuk menghadapi UTS. Terima kasih. Selamat sore dan salam sehat.